Hai teman-teman, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Nah, di video saya kali ini, teman-teman, saya akan sharing ya gimana sih selama 17 hari ya, teman-teman, tepatnya setelah saya melahirkan, apa saja sih yang saya lakukan ya untuk menurunkan berat badan saya dan mengembalikan postur tubuh saya ke bentuk yang ideal sebelum saya melahirkan. Nah, namun sebelum itu teman-teman yuk simak dulu ya gimana sih sebenarnya postur tubuh saya setelah 17 hari melahirkan. Nah, di sini teman-teman adalah bentuk badan aku ya, yang pasti ini payudara membesar ya karena produksi ASI ya, dan ini teman-teman ya banyak lemak-lemak pembandel ya, dan di sini perutnya ini ya lumayan gembung ya teman-teman ya. Jadi saya akan berbagi tips ya gimana sih caranya bisa turun berat badannya secara signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, tips yang pertama teman-teman adalah kita mengatur yang namanya porsi makan ya. Jadi selama 17 hari ini teman-teman saya benar-benar jarang banget menyentuh yang namanya karbohidrat ya. Karena kenapa ya? Karena menurut saya tumpukan lemak saya ini sudah banyak banget ya. Nah, jadi saya hanya perlu mengkonsumsi sedikit karbohidrat aja untuk sebagai syarat ya. Seberapa banyak ya, itu kira-kira kurang lebih hanya 2 sendok makan aja teman-teman. Dan sisanya saya akan full dengan yang namanya protein dan sayur mayur ya. Nah, protein di sini teman-teman kebetulan ketika masa nifas ya, saya nggak boleh makan namanya seafood ya. Alasannya kenapa ya? Karena nanti pengeluaran darah, sisa-sisa dari proses persalinan itu nanti aromanya kurang sedap atau aliasnya amis ya teman-teman ya. Makanya kebanyakan saya hanya makan yang namanya ayam tim jahe ya atau ayam tim obat. Sisanya teman-teman juga bisa variasikan dengan yang namanya daging sapi atau daging babi ya. Nah, selain itu teman-teman kalau misalnya porsi sayur mayur ya itu bebas ya teman-teman. Biasanya sih setiap saya kali pumping ya biasanya saya akan konsumsi 1 mangkok sayur mayur ya. Atau kalau misalnya memang jamnya snack untuk teman-teman makan buah ya, teman-teman bisa makan 1 buah yang menjadi kesukaannya teman-teman. Nah, biasanya selama ASI saya itu biasanya buah favoritnya adalah pepaya, pisang, buah naga, jeruk atau apel atau buah pir ya. Nah, jadi antara buah-buah itu biasanya saya mix ya, saya gilir sesuai dengan stok yang ada di kulkas aja. Intinya tuh kayak gitu. Dan yang kedua teman-teman, disiplinkan juga yang namanya waktu pumping ya. Jadi kebetulan anak saya yang ketiga ini agak bingung puting sih teman-teman ya. Jadi saya juga memutuskan untuk memenuhi asupan gizinya harus di pumping ya. Jadi waktu pumping yang ideal itu adalah 2 sampai 3 jam ya per waktu. Jadi kalau gampangannya ya teman-teman bisa pumping di jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam ya. Kalau misalnya teman-teman memang kebangun subuh, langsung bisa dilanjut jam 3 subuh ya. Nah, puji Tuhan sih produksi ASI saya ini cukup tergolong banyak ya teman-teman ya. Biasanya sekali pumping itu bisa 80 cc sampai 120 cc. Dan yang cukup mengherankan teman-teman ya, karena usia anak saya walaupun masih tergolong sangat muda ya, tapi dia mengkonsumsi ASINya itu banyak banget ya. Jadi sekali minum itu dia minimal itu bisa 100 cc teman-teman ya. Jadi saya mesti kejar-kejaran. Jadi kalau misalnya pas waktu saya tepar-tepar banget, mau nggak mau ya memang harus masuk yang namanya susu formula ya. Yang ketiga teman-teman itu adalah suplementasi ya. Suplementasi di sini adalah suplementasi yang paling penting adalah penambah darah, pelancar ASI dan multivitamin yang full antioksidan ya. Karena apa?
Karena kemarin teman-teman waktu saya melahirkan itu HB saya sempat drop ya karena sempat perdarahan. Jadi memang harus mengkonsumsi suplementasi penambah darah. Ya nanti saya akan bikin video khususnya untuk membahas produk apa sih yang saya gunakan untuk suplementasi penambah darah ya. Dan selain itu juga pelancar ASI ya, pelancar ASI kebetulan ini saya pakai Moloko ya untuk minumnya, dan booster ASI yang lain ya saya juga minum yang namanya susu almond, terus sari kacang hijau juga ya. Jadi disesuaikan dengan stok yang lagi ada di rumah ya teman-teman ya. Kalau yang namanya multivitamin ya yang full antioksidan nggak usah ditanya ya, saya pasti pakai dua merek ini ya, karena ini yang membuat ASI saya itu warnanya itu kuning kental teman-teman ya. Jadi aku suka banget ketika pumping itu, antusias banget karena aku ini merasa yakin banget memberikan gizi yang terbaik untuk buah hati aku ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk investasi kedua suplementasi ini ya. Nah, tips yang keempat ini teman-teman adalah yang paling penting, adalah yang namanya jendela makan atau yang namanya intermittent fasting. Ya, jadi intermittent fasting ini teman-teman adalah cara yang paling mudah untuk teman-teman ikuti ya selama teman-teman masa nifas atau perawatan di rumah yang secara notabene teman-teman nggak boleh kemana-mana ya. Nah, jadi intermittent fasting ini adalah jendela makan, itu artinya teman-teman mengkombinasikan kapan harus puasa dan teman-teman kapan harus makan ya, intinya gitu. Nah jadi permulaan teman-teman saya nggak mungkin melakukan ini semua ya karena waktu itu memang HB saya lagi drop ya, tapi saya melakukan ini baru sekitar 1 mingguan ya teman-teman ya, ketika fisik saya sudah enak, saya sudah agak kuat, intinya tuh kayak gitu ya. Jadi caranya adalah selama 24 jam ya, intinya teman-teman itu punya jendela makannya itu diperpendek ya. Jadi jendela makannya teman-teman itu harusnya yang ideal itu cuma 8 jam teman-teman ya, tapi karena saya ini masih fase menyusui ya dan masih fase pemulihan ya, saya masih memperpanjang yang namanya jendela makan itu ya. Jadi saya nggak 8 jam teman-teman ya, saya masih di 14 jam ya. Jadi 14 jam saya masih bisa makan ya. Di 10 jam yang lainnya ibaratnya saya ini puasa atau alias nggak makan ya. Nah maksudnya nggak makan itu gimana sih dokter ya? Maksudnya nggak makan itu tidak makan makanan berat ya teman-teman ya. Jadi contohnya nasi dan sebagainya itu enggak ya. Jadi selama puasa ya itu artinya waktu saya tidur dan beristirahat ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau puasa itu saya melean terus saya nggak istirahat, bukan juga ya. Jadi di jam puasa itu saya tidur teman-teman ya. Jadi 10 jamnya itu saya pakai istirahat dan 14 jamnya saya bisa makan. Nah makannya itu yang tadi yang teman-teman yang harus kita batasi, dan konsumsi minumannya juga ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah jumlah kalori atau yang manis-manis yang masuk itu dikurangi ya. Itu adalah kata kunci pentingnya teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalnya kita memperbanyak makan makanan manis ya, kita tidak bisa membakar lemak yang tertumpuk di tubuh kita ya. Jadi kita nggak mungkin kok misalnya kekurangan makanan ya, karena logikanya selama saya hamil 9 bulan saya ini naiknya 26 kilo teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin semengerikan itu ya. Nah, dan bersyukur sekali kemarin ketika kontrol perdana ya, ternyata hasilnya itu rahim saya juga bagus, darah nifasnya juga cuma tinggal sedikit. Dan ketika saya menginjak timbangan saya happy banget teman-teman ya, cuma sisa 73 kilo. Jadi saya sudah signifikan turun sebanyak 13 kilo ya. Padahal ini saya belum forsir untuk olahraga, terus meminum suplementasi khusus untuk meningkatkan pembakaran metabolisme lemak saya ya. Jadi saya sangat happy banget dengan yang namanya jendela makan ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami permasalahan seperti saya, pingin nurunin berat badan, gimana sih caranya, dan
teman-teman pengen punya mentor pribadi, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ya teman-teman ya, di ini Instagram saya, atau untuk fast respon langsung saya di WA aja ya. Oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman, semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.